Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul, bertemu dan bermuajahah di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman biadab menuju zaman peradaban sekarang ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara pemirsa Antv di mana saja berada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada enggak ayatnya di Quran? Surat apaan? Enggak tahu. Kata Allah, sungguh telah aku dijadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Kita manusia ini dijadikan oleh Allah sebagus-bagus ciptaan. Manusia diberikan akal, tapi juga manusia diberikan hati. Beda dengan makhluk ciptaan Allah. Kita manusia pada posisi paling mulia, diberikan akal, juga diberikan hati. Saudara-saudara pemirsa Antv di mana saja berada. Oleh karena itu, sebagai manusia yang diciptakan paling sempurna, diberikan akal, juga diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita tidak lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, Allah menciptakan akal supaya kita untuk berpikir tentang alam raya ini. Allah memberikan kita hati supaya kita dapat menerima nasihat yang diberikan oleh alam, baik oleh makhluk Allah yang lainnya. Kadang-kadang hati kita ini mengeras. Makanya ada dua macam jenis penyakit. Pertama penyakit badan, yang kedua penyakit batin. Kalau penyakit badan gampang diobatin, kita bisa ngerasain. Demam, penyakit badan tuh. Orang yang demam biasanya merasakan bentuk demam di badan itu sendiri. Kalau kita demam, kita merasa badan kita demam, kita pergi ke dokter buat ngobatin. Dampak dari penyakit badan, paling-paling kita tiduran di rumah. Tapi penyakit batin, ini yang susah. Kita nggak tahu punya penyakit batin. Tapi juga kita nggak mau mengobati penyakit itu. Dampak dari penyakit batin sangat luas. Rakus, korupsi, keadilan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini dampak dari penyakit hati. Oleh karena itu, Imam Ghazali pernah berkata sedikitnya ada 3 macam penyakit hati, penyakit batin. Pertama, penyakit batin adalah ujub, sombong. Ini penyakit batin nih.
Kalau seseorang merasa lebih benar dari orang lain, itu orang sombong tuh. Kalau kita merasa paling benar dengan orang lain, diri kita sombong. Padahal sombong itu mutlak hanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong hanya punya Allah, manusia tidak berhak untuk sombong. Saudara-saudara para pemirsa, bagaimana kelanjutannya? Kita break untuk jeda komersial berikut ini. Ibu, bapak, saudara-saudara pemirsa Antv di mana saja Anda berada. Sebagai manusia, kita tidak wajib untuk sombong. Sombong mutlak hanya buat Allah. Sombong karena jabatan, sombong karena kekayaan, sombong karena ilmu, sombong karena kerupawanan. Manusia tidak wajib untuk sombong, Allah saja yang berhak untuk sombong. Apalagi sombong karena kekuasaan. Allah tidak suka, manusia pun tidak suka. Jangan mentang-mentang lagi berkuasa, kemudian berlaku seenaknya saja. Ini pernah diriwayatkan terjadi ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab. Satu hari ketika Gubernur Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, satu hari Gubernur Amr bin As melihat-lihat di depan istananya. Di depan istana Amr bin As ini ada sepetak tanah dan gubuk reot milik Yahudi. Kemudian Yahudi itu diundang ke dalam istana oleh Amr bin As. Sampai di istana, Gubernur Amr bin As berkata, "Yahudi, kamu pemilik tanah dan gubuk reot itu ya?" "Benar, Tuan." "Saya mau beli tanah kamu." "Buat apa, Tuan?" "Nanti di atasnya saya akan bangun masjid. Saya ingin beli tanah kamu. Berapa kamu minta akan saya bayar?" "Saya nggak jual, Tuan. Saya bayar 2 kali lipat." "Saya nggak mau, Tuan. Saya ganti rugi 3 kali lipat." "Tuan, namanya ganti rugi, biar diganti tetap aja rugi, Tuan." "Saya nggak mau, Tuan." Kata gubernur, "Jadi kamu nggak mau, Yahudi?" "Nggak mau, Tuan." "Kalau kamu nggak mau, tanggung sendiri akibatnya ya." Pulang Yahudi ke rumahnya. Besok Amr bin As mengeluarkan surat perintah penggusuran. Rumah Yahudi habis digusur, dibolduser, diratakan oleh tanah. Sambil berlinang air mata Yahudi ini berkata, "Begini ya nasib rakyat kecil. Begini ya nasib rakyat kecil dizolimi oleh penguasa." Pikir punya pikir, akhirnya Yahudi ini berkata, "Iya ya, Amr bin As kan cuma gubernur. Di atas gubernur kan ada jabatan yang lebih tinggi, khalifah. Saya mau lapor sama khalifah tentang kesewenang-wenangan gubernur Amr bin As." Berangkat Yahudi ini lapor sama Khalifah Umar bin Khattab. Yahudi dari Mesir, khalifah adanya di Madinah. Berangkat dari Mesir ke Madinah untuk mencari keadilan. Ketika ingin memasuki kota Madinah, Yahudi melihat seorang laki-laki berteduh di bawah pohon korma. Kemudian ditanya oleh Yahudi, "Selamat siang, Pak." "Siang." "Bapak kenal khalifah?" "Kenal."
Istananya terbuat dari apa, Pak? Istananya terbuat dari mutiara-mutiara iman. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak. Pengawalnya para fakir miskin, anak-anak yatim piatu, janda-janda tua. Kalau gitu, di mana saya bisa ketemu Khalifah Umar, Pak? Di bawah pohon korma, di depan saudara. Jadi Bapak, iya. Jadi Pak, iya. Yang ditanya rupanya Khalifah Umar. Kemudian Yahudi ini mengenalkan diri. Pak, ada apa? Saya ini Yahudi. Terus, saya mau lapor sama Bapak tentang gubernur Bapak di Mesir yang bernama Amr bin As. Kenapa dengan Amr bin As? Saya punya tanah dan rumah, Pak. Ditawar sama gubernur Amr bin As untuk dibeli. Di atas tanah itu katanya nanti akan didirikan bangunan masjid. Saya nggak mau jual. Dipaksa sama gubernur Bapak Amr bin As. Saya nggak mau jual. Rumah saya diboldoser, diratakan dengan tanah. Saya kesini menuntut keadilan, melapor kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, Yahudi, iya Pak. Kamu lihat di depan ada tong sampah. Lihat Pak. Pergi ke sana, ambil sepotong tulang, bawa ke sini. Ini Yahudi bingung. Jauh-jauh dari Mesir ke Madinah, suruh ngambil tulang di tong sampah. Setelah dapat sepotong tulang, kemudian dikasihkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar mengeluarkan pedang, kemudian menorehkan pedang itu di atas tulang. Red. Garis lurus tepat di tengah-tengah tulang. Setelah selesai Khalifah menggoreskan pedang di atas tulang, Khalifah Umar berkata, Yahudi, sekarang kamu pulang. Bawa tulang ini sampaikan kepada gubernur saya Amr bin As. Bawa tulang ini sampaikan kepada gubernur Amr bin As. Yahudi makin bingung. Jauh-jauh dari Mesir ke Mekah ke Madinah dapat tulang. Tuan, kalau cuma tulang, saya nggak perlu lapor sampai ke Madinah. Di Mesir juga banyak tulang. Sudahlah, kata Khalifah Umar, kamu pulang, sampaikan tulang ini kepada gubernur saya Amr bin As. Pulang Yahudi. Kemudian bertemu dengan gubernur Amr bin As. Sampai di istana gubernur Amr bin As. Amr bin As berkata, ada apa Yahudi? Ada oleh-oleh Tuan. Dari siapa? Dari Khalifah Umar bin Khattab. Oleh-oleh apa? Tulang. Setelah tulang itu diberikan kepada gubernur Amr bin As, pucat wajah gubernur Amr bin As, keringat dingin bercucuran. Bagaimana kisah ini selanjutnya? Kita akan lanjutkan setelah komersial break berikut ini. Ibu bapak, saudara-saudara pemirsa Antv di mana saja berada. Setelah gubernur Amr bin As menerima tulang dari Yahudi, mukanya pucat, badannya keluar keringat dingin menggigil ketakutan. Yahudi makin bingung melihat gubernur Amr bin As. Dalam hatinya, baru sekali ini seumur-umur ngelihat gubernur takut sama tulang. Setelah mendapat tulang dari Yahudi,
gubernur kemudian memerintahkan kepada aparatnya untuk membongkar masjid. Aparatku, kata Gubernur Amr bin As, bongkar masjid itu. Kembalikan tanah dan gubuknya kepada pemiliknya Yahudi. Berikan mereka haknya. Yahudi makin bingung. Kemudian bertanya kepada Gubernur Amr bin As. Tuan Gubernur, masalah bongkar masjid mah gampang. Saya mau tanya, itu tulang sebenarnya terbuat dari apa sampai Gubernur takut banget sama tulang? Kata Gubernur Amr bin As, Yahudi, ini tulang sebenarnya tulang biasa. Tapi karena yang mengirim Khalifah Umar bin Khattab, tulang ini bermakna dua. Pertama, tulang ini mengingatkan kepada saya bahwa manusia semuanya pasti akan jadi tulang itu. Betapapun besar kekuasaan, betapapun banyak pangkat dan jabatan, saya pasti bakalan jadi seperti tulang itu. Kalau yang garis tengah ini lurus ke bawah, ini tandanya Khalifah berpesan kepada saya. Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang kamu punya jabatan. Jangan mentang-mentang kamu sedang berkuasa. Bertingkah laku zalim menindas rakyat jelata. Jadilah kamu seperti garis lurus ini. Adil. Baik adil ke bawah maupun adil ke atas. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, maka pedangku yang akan menebas lehermu. Ini pesan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian kata Yahudi, begitu ya Tuan? Iya, Tuan, sungguh sangat mulia ajaran Islam. Maka mulai saat ini, saksikanlah Tuan Gubernur, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Yahudi gara-gara ajaran Islam. Ini yang saya maksud kembali ke konteks awal. Akal untuk berpikir, hati untuk membenarkan apa-apa terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong bukan milik manusia, Allah yang punya. Nih, penyakit batin sombong. Penyakit batin yang kedua yaitu dengki. Apa dengki itu? Nggak mau ngelihat orang lain mendapat nikmat dari Allah. Orang yang punya penyakit dengki akan merusak dirinya sendiri. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah agar menjauhkan hati kita dari penyakit-penyakit tersebut. Ibu, bapak, saudara-saudara, pemirsa Antv di mana saja berada. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berharap kepada Allah. Semoga di akhir hidup kita mendapat kehidupan yang husnul khotimah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tutup pengajian kita ini dengan Fatihah dan doa. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fa tafsirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir, hajatuna ilaika katsir, wa anta alimun biha wa khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.